Perkenalkan, nama saya Melia Triwayuni dengan NIM 212500015 dari program studi S1 Manajemen dengan mata kuliah Seminar Manajemen dan Keuangan yang akan membahas materi tentang corporate governance dan etika bisnis. Apa sih corporate governance dan etika bisnis? Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan operasional secara etis dan transparan. Corporate governance memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, sedangkan etika bisnis menjadi pedoman moral dalam pengambilan keputusan. Keduanya penting untuk menjaga reputasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, teori corporate governance. Yang pertama, agensi teori. Menjelaskan konflik antara pemilik dan manajer. Diperlukan mekanisme kontrol agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemilik. Yang kedua, stewardship teori. Menganggap manajer bertindak sebagai pelayan yang berkomitmen pada kepentingan perusahaan. Yang ketiga, stakeholder teori. Menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Yang keempat, resource teori. Tata kelola diperlukan untuk mengelola ketergantungan pada pihak eksternal. Yang kelima, institutional teori. Praktik governance dipengaruhi oleh norma, budaya, dan regulasi eksternal. Selanjutnya, teori etika bisnis. Yang pertama, etika berdasarkan kewajiban moral dan prinsip universal. Selanjutnya, etika yang menilai tindakan dan manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang ketiga, menekankan karakter dan kebijakan individu dalam bertindak etis. Yang keempat, standar etika bersifat relatif terhadap budaya dan konteks. Selanjutnya, bisnis memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Adapun tujuannya, yang pertama, memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku etis dalam bisnis. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, mendorong terciptanya praktik bisnis yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, definisi dari corporate governance sendiri. Corporate governance adalah sistem, proses, dan prinsip yang digunakan untuk mengelola perusahaan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Selanjutnya, definisi dari etika bisnis, yaitu pedoman moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, mencangkup prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, selanjutnya responsabilitas, dan independensi. Selanjutnya ada prinsip dari etika bisnis. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga keadilan, dan yang keempat tanggung jawab sosial. Hubungan antara corporate governance dan etika bisnis. Corporate governance berfokus pada penciptaan nilai dan pengelolaan perusahaan. Di sisi lain, etika bisnis menekankan bahwa pada standar moral dan perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi corporate governance yang baik membutuhkan dasar etika bisnis yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral. Selanjutnya, tantangan dalam corporate governance dan etika bisnis, yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga pematuhan terhadap regulasi, yang keempat penyalahgunaan wewenang, yang kelima dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan corporate governance dan etika bisnis. Yang pertama, penerapan prinsip corporate governance. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan regulasi. Yang ketiga, peningkatan peran dewan direksi dan mobilitas. Yang keempat, pengembangan kode etik perusahaan. Yang kelima, menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Tujuan dan manfaat corporate governance serta etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. Tata kelola yang baik meningkatkan keyakinan investor
terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, resiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap karyawan. Selanjutnya, mematuhi regulasi dan mengurangi risiko hukum. Dengan kepatuhan yang baik terhadap regulasi, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum atau denda akibat pelanggaran dari HAM. Selanjutnya, meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Corporate governance yang baik memastikan perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dengan operasional yang lebih stabil dan berkelanjutan. Terakhir, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Etika bisnis yang baik membantu membangun citra yang positif di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus dari Enron Corporate. Adalah sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang pernah menjadi salah satu perusahaan tersebar dan paling dikagumi di dunia. Namun pada tahun 2001, Enron mengalami kebangkrutan yang menjadi salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah modern. Enron terlibat dalam beberapa praktik akuntansi yang tidak etis untuk menyembunyikan utang perusahaan dan membesar-besarkan keuntungan. Eksekutif senior bekerja sama dengan firma akuntansi Arthur Andersen untuk yang pertama menggunakan special purpose entitas untuk menyembunyikan utang. Yang kedua, melakukan mark to market accounting untuk mencatat pendapatan masa depan sebagai keuntungan saat ini. Yang ketiga, menyesatkan investor dan publik dengan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya ada dampak yang terjadi akibat skandal Enron. Yang pertama, runtuhnya Enron menyebabkan kehilangan ribuan pekerjaan. Yang kedua, investor mengalami kerugian miliar dolar. Yang ketiga, firma akuntansi Arthur Andersen hancur akibat kehilangan kepercayaan publik. Yang keempat, munculnya regulasi baru seperti Sarbanes-Oxley tahun 2002 untuk memperketat pengawasan akuntansi dan tata kelola perusahaan. Dari studi kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa transparansi itu adalah laporan keuangan, tata kelola perusahaan yang kuat harus mencakup pengawasan independen. Etika bisnis tidak bisa dikompromi demi keuntungan jangka panjang. Perlu adanya perlindungan bagi karyawan yang melaporkan penyimpanan. Kesimpulan dari corporate governance dan etika bisnis merupakan dua pilar penting dalam menciptakan perusahaan yang berkelanjutan. Transparansi dan tanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa setiap keputusan strategi dijalankan dengan akuntabilitas, transparan, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Sementara itu, etika bisnis membentuk pemangku kepentingan landasan moral dalam setiap tindakan dan keputusan bisnis sehingga dapat mencegah penyimpangan merugikan perusahaan dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.